Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 18 Juli 2022. Seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita melihat dulu untuk bursa luar. Quarterly results dan retail sales mengalahkan ekspektasi. Dow Jones menguat lebih dari 2% hingga 80% dari 35 perusahaan di S&P 500 telah melaporkan quarterly results, mencatatkan kinerja di atas ekspektasi pasar. Rilis data ekonomi juga mengejutkan dengan retail sales advance MOM 1%, karena konsumen mengeluarkan lebih banyak US dollar untuk biaya bensin dan barang lainnya periode Juni. Adapun ekspektasi inflasi setahun ke depan lebih rendah, di mana inflasi di level 5,2%. Sementara surveinya itu 5,3%. Kemudian untuk industrial production MOM turun 0,2% atau penurunan 2 bulan berturut-turut. Saat ini indikator ekonomi sedang tidak konsisten, menunjukkan AS berada dalam masa transisi. Kemudian untuk dari domestik sendiri, energi memimpin pelemahan sektoral di tengah tarik ulur penerapan pajak karbon. Akhir pekan sektor energi turun hingga 2,9%, diikuti oleh sektor industri yang turun 1,4%, membuat IHSG melemah 0,6% ke level 6651 poin. Menteri Keuangan memastikan penerapan pajak karbon tetap dilakukan tahun ini setelah 2 kali mengalami penundaan pada Juli 2022 dan April 2022. Sementara foreign top sell pada the Big Four Bank jelang quarterly results akhir Juli mendatang. Adapun minimnya sentimen awal pekan berpeluang membuat IHSG mengikuti pola penguatan Wall Street akhir pekan. Kami memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan kisaran 6.600 hingga 6.800. Untuk most active stocks-nya itu ada BMRI, Telkom, BBCA, BBRI, Antam, BBNI, Goto, Adaro, BEPS, dan CARE. Kemudian untuk top foreign sell itu ada Telkom, Bumi, Arto, Tebik, dan WNTR. Sedangkan top foreign sell-nya itu ada BMRI, BBNI, BBCA, BBRI, dan juga BEPS. Kemudian untuk company news, yang pertama itu ada dari AGRS yang mencatatkan kenaikan laba 1Q22, di mana PT Bank IBK Indonesia Tbk membukukan laba bersih sebesar 31,672 miliar rupiah pada kuartal 1 2022 atau naik 68,34% secara year on year. Pendapatan bunga bersih juga naik menjadi 281,17 miliar rupiah. Pendapatan operasional lainnya juga tumbuh. Kredit tercatat tumbuh 5,6%, kemudian DPK tumbuh 7,4% dibanding akhir 2021. Yang kedua itu ada dari PT Netvisa Media Tbk dengan kode emiten NETV menyuntik entitas usaha senilai 114,10 miliar rupiah. Dana itu mengaliri PT Net Media Tamat Televisi dan PT Net Media Digital masing-masing sebesar 74,2 miliar rupiah dan 39,9 miliar rupiah. Adapun transaksi tersebut dilakukan sebagai langkah sinergi untuk meningkatkan kinerja entitas usaha. Kemudian yang ketiga itu ada dari WNTR yang meluncurkan produk ramah lingkungan, yaitu ekskavator hybrid yang menggunakan komponen hybrid lebih tahan lama dan memanfaatkan energi listrik. Penggunaan tenaga listrik tersebut dinilai mampu mengurangi jejak emisi dan dapat menghemat konsumsi bahan bakar. Untuk domestic and global news, itu yang pertama ada dari neraca perdagangan yang melesat berkat ekspor CPO. BPS mencatat surplus neraca perdagangan barang pada bulan laporan sebesar 5,09 miliar US dollar, lebih tinggi dari surplus pada bulan Mei 2022 sebesar 2,89 miliar US dollar. Surplus neraca perdagangan pada bulan Juni 2022 ini ditopang oleh minyak sawit mentah atau CPO. Pasalnya, pada bulan Juni 2022, pemerintah kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya. Sebagai catatan, surplus CPO tercatat 2,74 miliar USD atau memberikan kontribusi 54% terhadap surplus neraca perdagangan barang pada Juni 2022. Kemudian yang kedua itu ada dari penjualan retail Amerika Serikat yang melampaui ekspektasi. Penjualan retail Amerika Serikat rebound kuat pada Juni karena masyarakat Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang untuk bensin dan barang-barang lainnya di tengah melonjaknya inflasi. Penjualan retail naik 1% bulan lalu, kemudian data untuk Mei direvisi naik menunjukkan penjualan turun 0,1%, bukan 0,3% seperti dilaporkan sebelumnya. Penjualan retail meningkat 8,4%,
Kemudian ekonom yang disurvei oleh Reuters juga memperkirakan penjualan retail ini akan meningkat 0,8% dengan perkiraan mulai dari penurunan 0,2% hingga 2,2%. Penjualan eceran sebagian besar itu terdiri dari barang dan tidak disesuaikan dengan inflasi. Kemudian untuk corporate calendar, hari ini Senin itu ada dari Roots, Yellow, Trin, Kios, Kayu, Inai, Boga, BMAS, dan Almi. Untuk dividennya itu ada dari emiten ASBI. Daily technical, hari ini kami merekomendasikan atau berada di kisaran 6.600 hingga 6.800 upward. Indikasinya itu candle ditutup melemah di bawah MA5, tekanan jual mulai mereda terlihat dari indikator MACD histogram menuju ke area positif, volume lebih rendah, RSI Golden Cross. Untuk rekomendasinya yang pertama itu dari TINS PT Timah Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price-nya itu di level 1400, stop loss di level 1250. Indikasinya candle ditutup melemah di bawah MA5, tekanan jualnya itu mereda dilihat dari indikator MACD histogram, indikator stokastik berpotensi golden cross, dan volume meningkat. Untuk yang kedua itu ada dari HMSP PT HM Sampurna Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price di 975 dan stop loss di 950. Indikasinya itu candle ditutup menguat, tekanan jual mulai mereda ditunjukkan oleh indikator MACD histogram, indikator MACD berpotensi golden cross, dan volume meningkat. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.